Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu kembali di acara rutin ya di Zoom meeting acara acara Like First setiap Rabu malam Kamis ya. Yang biasanya diisi oleh Kang Hanafi yaitu dengan kitab usul tafsir dan saya dengan teori-teori tafsir Quran kontemporer gitu ya. Waktu itu kita pernah membahas tentang teori Nasir Hamid Abu Zaid. Ya. Dan sekarang insya Allah akan saya terangkan bagaimana cara kerja teorinya. Jadi kalau kita sebut teori, kemudian disandingkan dengan nama orang, misalnya. Teori Gadamer, misalnya. Teori Habermas, teori Toshiko Izutsu, teori apa lagi? Kang Habib teorinya apa? Coba apa? Skripsinya pakai teori apa? Coba masih inget nggak? Global movement. Oh, Pak Rahman. Hmm. Nah, double Terus movement. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang apa tuh? Double movement. Oh, ada juga double movement Muhammad Abduh. Nggak tahu, nggak tahu. Saya nggak paham. Ya, Kang Hanapi ini punten Ana dulu nggak apa-apa ya. Halo? Ya, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja teori Nasir Hamid Abu Zaid ya. Tadi saya singgung ya, Kang Habib tadi menggunakan teori double movement karya Fazlur Rahman. Jadi eh, orang-orang yang telah disebutkan tadi ya, orang-orang yang memang memfokuskan diri kepada Al-Quran, yang mana menawarkan. Nah ini kata kuncinya yang inti, yaitu menawarkan. Pasti dalam orang-orang yang membuat makalah tentang teori-teori tertentu menggunakan kata kunci ini, menawarkan. Misalnya Toshiko Izutsu menawarkan sebuah teori, misalnya apa? Jadi ini sebagai alternatif lah, alternatif dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa ada orang yang menafsirkan Al-Quran tentang ayat, misalnya di surat Al-Baqarah itu apa yang wal amatun minatun khairum min apa sih tadi? Budak budak ya budak perempuan lebih baik daripada wanita kafir tapi musyrik gitu. Kan kita boleh menikah dengan ahlul kitab perempuan. Nah, makanya ada yang menafsirkan bukan gini, menawarkan gagasan baru jadi apa boleh menikah beda agama meskipun perempuannya muslim, laki-lakinya kafir misalnya. Makanya itu apa? Banyak menawarkan gitu ya. Menawarkan teori-teorinya. Salah satunya di antaranya adalah tadi yang disebutkan Kang Habib ya, double movement Fazlur Rahman, kemudian apa Husain Az-Zahabi ya, kemudian banyak lah ya. Dan juga ya teman-teman semuanya harus diketahui kalau disebut teori kemudian kalau disebut sebuah tokoh ya, teori Gadamer itu teori yang mana yang dimaksud? Karena bisa saja seorang tokoh memiliki banyak teori. Salah satunya ialah Nasir Hamid Abu Zaid ini ya. Ada teori interpretasi, ada ada teori interpretasi, ada teori asbabun nuzul, ada teori banyak lah macam-macam ya.
gitu. Dan juga ya, maksud teori-teori ini teh bukan hanya sebenarnya ya bahasa orang sekarang aja gitu. Bisa nggak kita bilang teori Asuyuti? Bisa. Bisa Asuyuti dalam kitabnya gitu. Mengklasifikasi kalau dalam menafsirkan Al-Quran itu ada beberapa tahapan. Ini. Ya udah, kita dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan teori Jalaluddin As-Suyuti. Bisa. Namun kenapa di kampus-kampus itu sering menggunakan teori-teori orang yang dekat tahunnya dengan kita itu karena kebaharuan, gitu ya. Kebaharuan. Mungkin karena perkembangan zaman, makanya digunakan teori-teori yang dekat dengan kita, gitu ya. Azur Rahman, Azir Abu Zaid, macam-macam lah. Nah, yang akan saya jelaskan di sini cara kerja teori dan oh iya, aduh, banyak yang eh tahu apa sih teorinya ini Gadamer, misalnya, tapi tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kalau saya bahasakan secara sederhana, ini tuh kayak rumus lah gitu. Ada satu ayat, misalkan. Bagaimana cara menafsirkan ayat ini? Rumusnya yang pertama, misalnya analisis cara bahasa. Apa implikasikan dari rumus yang pertama itu. Misalnya, kedua, asbabun nuzulnya apa ayat itu teh. Ketiga, apa konteksnya gitu. Baru dari ketiga cara kerja tersebut dikolaborasikan menjadi sebuah produk tafsir. Itu yang namanya cara kerja teori. Nah ini eh dan biasanya ya teori hermeneutika itu pada saat eh, ada pada saat orang yang menafsirkan eh, menganggap orang menafsirkan Al-Quran secara semena-mena. Mengapa saya mengatakan begitu? Misalnya ayat poligami, ya kan rata-rata boleh kalau adil lah intinya, sederhananya begitu. Ada yang nggak suka, masa eh, ayat poligami itu cuman adil saja. Nah, baru di situ hermeneutika masuk gitu. Begitu. Nah, dan banyak nih, Kak. Kenapa saya katakan begitu? Karena belum kita temukan orang yang menafsirkan satu Al-Quran full 30 juz dengan hermeneutika. Belum ada. Ya, karena itu hanya merespon isu apa feminisme, misalkan ayat-ayat misoginis, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Banyak yang menafsirkan pria itu sebagai pemimpin, direspon lagi begitu. Ya itu aja yang ditafsirnya ayat itu aja. Kalau ayat dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, nggak ditafsir karena ya bukan ranah kepentingannya. Oke, langsung aja ya. Mungkin hanya sebentar saya mah. Nah, ini adalah cara kerja teori Nasir Hamid Abu Zaid dalam membedah atau mendalami menafsirkan ayat poligami. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, ya ayat 3 ya. In khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ada 4 ayat 3 ya. 3 cara kerja teori Nasir Hamid Abu Zaid yang asbabun nuzul. Ya. Karena banyak kan teori Nasir Hamid Abu Zaid itu interpretasi apa dan yang saya pakai di sini teori
Asbabun nuzul. Yang pertama dari ayat ini yang diteliti adalah konteks sosial ayat. Jadi ayat poligami itu ketika turun keadaannya seperti apa? Nah, gitu. Ternyata yang pertama, sebelum ayat itu turun, sebelum Islam itu ada di Arab ya, bangsa Arab membolehkan poligami tanpa batas. Dan bahkan ketika suaminya meninggal, diwarisi ke keluarganya yang lain. Kemudian atas respon tersebut, respon ini ya, turunlah pembatasan ya hukum tentang poligami yang memaksimalkan 4 istri. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Nah, mengapa Al-Quran disebut produk budaya menurut Syekh Hamid Abu Zaid? Karena salah satunya mengapa disebut produk budaya adalah Al-Quran itu merespon suatu kejadian yang ada di masyarakat pada saat itu ya. Nah, yang padahal dan itu memang takdirnya Allah begitulah ya. Seharusnya mah ketika diturunnya surat Al-Lahab ya tabat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Padahal Abu Lahab kan masih hidup, kan tinggal tobat, Qurannya nggak jadi. Namun Allah tetap takdirkan Abu Lahab itu kafir. Supaya tidak bisa disebut dengan produk budaya. Nah, turunlah ayat An-Nisa ayat 3 membatasi apa? Menikah itu 4. Dengan tujuan apa? Ayat ayat 3 ini jawaban atas budaya poligami tanpa batas yang timpang gitu. Bukan kekosongan sejarah. Artinya kalau nggak ada tradisi ini, ya nggak ada ayat ini. Namun tidak bisa begitu ya. Al-Quran tentu dengan waktu yang presisi pasti turun. Allah takdirkan begitu. Kemudian kedua, analisis linguistik dan konstruksi teks. Secara gramatikal ya. Ayat 3 sebagai syarat poligami itu adalah keadilan. Saya lupa ayatnya ya. Surat 4 ayat 3. Oh ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, yang menjadi topik fokus di sini adalah ta'dilu, adil. Kalau kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja. Adil, nikahlah seorang. Kalau tidak adil, nikahlah seorang saja. Kemudian ada juga surat An-Nisa ayat 129 bahwa menegaskan adil itu mustahil, bahkan dengan kata lan ya. Lan itu kan suatu biasanya tidak yang mustahil gitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Lan ta'dilu. Eh, Walan tastati'u allan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nah itu ayatnya. Walau harastum. Eh, walau harastum. Nah ini dia. Walan ya. Bukan wala, kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri kamu bainan nisa walau harastum. Meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, atas respon tersebut, Al-Quran surat
An-Nisa ayat 129 yang menegaskan bahwasanya kalian tidak akan bisa berlaku adil, menguatkan makna An-Nisa ayat 3. Sehingga menarik kesimpulan bahwasanya syarat adil tidak akan mungkin dipenuhi sehingga poligami haram. Secara implisit ya. Tidak disebutkan bahwasanya poligami haram. Tidak. Tapi kayak perlahan ya. Boleh 4, tapi kamu tidak akan bisa. Karena di ayat lain, kamu itu tidak akan bisa adil. Kan ayat 4, kalau tidak, eh, in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu tidak bisa berlaku adil, maka satu. Tidak bisa berlaku adil, maka satu. Dan ditegaskan lagi oleh ayat An-Nisa 129 bahwasanya manusia tidak akan pernah bisa adil. Meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian. Itu menegaskan satu saja. Implikasinya bagaimana? Eh, eh, Penolakan klasifikasi klasik bahwasanya poligami adalah mubah. Menolak, ya. Menolak pandangan bahwa poligami itu boleh. Karena tidak mungkin orang poligami karena mereka itu tidak bisa adil, gitu. Kata Nasir bin Husain. Menyatakan pembolehan sebenarnya hanya adalah pembatasan praktik yang sudah ada sebelumnya. Jadi orang yang sudah terlanjur 9 misalnya dipangkas menjadi 4 gitu. Kalau belum menikah ya satu. Tujuan mengumpulkan ayat mengkritik dan membatasi praktik poligami, bukan membolehkan. Kesimpulannya, Al-Quran merespon budaya patriarkis Arab secara evolusioner dan transformasional. Jadi menarik kesimpulan, oh Al-Quran nggak gitu kok. Al-Quran mah nggak ngebolehin poligami karena nggak mungkin manusia itu berlaku adil. Maka Al-Quran hanya membolehkan menikah satu, begitu. Tafsir apa? Kesimpulan tafsirnya. Tafsir dilakukan dengan mempertimbangkan interaksi dinamis antara teks dan realitas sosial pada saat itu. Hasil akhir tafsir Nasir Hamid Abu Zaid, poligami tidak relevan lagi, ya, karena sekarang tidak ada orang yang seperti menikah seperti tradisi Arab, tidak ada batasannya. Sekarang mah tidak ada. Mengapa ayat poligami itu ada? Karena dulu ada orang yang menikah sangat banyak terus dibatasi. Sekarang ada nggak orang yang menikah dengan sangat banyak? Ada sih sebenarnya di Afrika kalau nggak. Cuman ya sedikit. Makanya sudah tidak relevan lagi pembatasan itu. Makanya tidak poligami tidak boleh dipraktikkan. Begitulah cara kerja dan contoh teori Nasir Hamid Abu Zaid. Begitu ya. Memang pasti akan menuai kontroversi ya, eh, tafsir-tafsir hermeneutika begini. Misalnya seperti pembagian waris, misalnya 2:1 dengan perempuan. Pasti ada yang menganggap itu titik poinnya tidak adil. Bagaimana cara menjadikan adil? Nah, kita cari bagaimana caranya. Konteks sosial, konteks sekarang bagaimana? Apakah masih sesuai apa tidak? Dulu mah katanya, mengapa laki-laki itu 2:1? Karena dahulu laki-laki itu sering menjadi kepala suku yang membebani atau dibebani oleh beberapa orang sehingga dapatnya double warisan teh. Dan sekarang sudah tidak lagi kepala kesukuan dan sebagainya. Maka sudah tidak relevan lagi. Makanya pembagiannya 1:1. Begitu. Contohnya ya. Hanya jadi bukan hasilnya dulu sih yang dicari, tetapi harus sesuai dulu dengan apa yang saya pengen. Ya, gitu. Bahkan
Sekarang ya ada komunitas Muslim yang membolehkan LGBT sekarang tuh ya di Inggris kalau atau di Amerika gitu. Karena apa? Dengan dalil dahulu ada khalifah yang LGBT. Sekarang apa? Kurang tahu ya khalifah siapa. Hanya boleh ya itulah. Makanya mengapa kita harus terus mengkaji, mengulang kitab-kitab usul tafsir ulumul Quran untuk memperkuat apa fondasi kita dalam menafsirkan Al-Quran. Apalagi kita anak nyate, gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Versi yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, ya, nggak ada. Ada Jar. Ya, enggak. Berarti hanya ini ya, tidak relevan aja, nggak sampai nolak gitu, Sampai, nolak syariat. sampai. Poligami, Oh sampai. mm-mm. Poligami tidak boleh dipraktekkan, gitu. Sudah, ya, kalau bahasa kita mah sudah termansuh, sudah dihapus, sudah nggak berlaku lagi, begitulah. Oh itu berarti bisa jadi kontroversial ya, yang bisa Betul, ya, mengkafirkan menurutnya. ya, ya memang produk-produk tafsir hermeneutika memang banyak yang menghasilkan kontroversial ya. Misalnya menikah beda agama ya. Itu kan hasil tafsir ya. Bukan ayat Al-Qur'annya boleh nikah agama. Hasil tafsir dari ayat apa yang tadi wala amatun mu'minatun. Berarti kalau suaminya muslim, istrinya kafir boleh, biar adil ya harus kebalikannya. Istrinya muslim, suaminya kafir boleh. Gitu. Kan tafsir itu mah. Makanya sebenarnya harus ada pembatasan-pembatasan. Misalnya harus orang yang kredibel ya menafsirkan Al-Quran. Tidak boleh suka saya maunya tafsir dari Al-Quran itu begini, begini, gitu ya, begitu. Ya, cukup ya. Berarti secara fakta ada ini ya Jar ya, ada yang mengkafirkan beliau menurutnya. Iya, kalau tidak salah di Nasir Hamid Abu Zaid apa siapa ya. Jadi bahkan ada yang sampai dipenjara oleh pemerintah Mesir karena menafsirkan Al-Quran, begitu. Dipenjara oleh pemerintah Mesir. Bahkan sampai dideportasi apa gimana. Begitu. Bahkan ya yang kemarin itu kan yang Sahrur disertasi Uin Sunan Kalijaga itu kan menuai kontroversi juga tentang membolehkan marital rape atau seperti konsep perbudakan ya, menyewa dengan akad budak lagi, menikah ala-ala supaya bisa berhubungan seksual secara legal gitu. Makanya kalau tidak ada batasan dalam menafsirkan Quran ya begitu, menafsirkan ya sesukanya saja begitu. Poligami dilarang ya. Kalau menganjurkan monogami itu masih oke lah, menganjurkan lah. Tapi kalau sampai melarang berpoligami ya itu kita ya pakai senjata bil maksur aja. Para sahabat kan orang yang hidup dengan Nabi berpoligami. Kenapa Nabi tidak melarang? Kalau memang benar-benar poligami itu dilarang. Begitulah. Jadi sebuah produk hukum bisa berubah seiring perkembangan zaman. Begitu. Terakhir Jar. Ya, mangga. Berarti kan
kalau yang sahrur itu mah melanjutkan apa ya? Jadi tidak memotong sejarah yang ada zaman dulu gitu, yang perbudakan zaman dulu ada dibawa ke sini kan ya. Ya, Jadi linear itu terus. Nah, berarti kalau ini mah kebalikannya ya, yang poligami mah justru memutus ya, yang ada di ya, zaman dulu. putus karena sudah Ah, tidak relevan lagi. Karena sekarang tidak ada orang yang menikah dengan jumlah yang sangat banyak. Sekarang mas pada satu 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 satu. Jadi konsep poligami itu mengurangi, bukan menambah. Begitulah. Tadinya 10 dikurangi jadi 4. Bukan satu ditambah 3. Bukan. Begitu. oke, Oke, jazakallah khairan. ya, dari aku. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya sesi kedua yaitu kitab usul tafsir ya yang akan disampaikan oleh Kang Hanafi. Silakan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'du. Oke, eh kalau ta'ala kita masuk ke usul tafsir ya. Usul tafsir bahas lanjutan di halaman 104. Oke, sedikit merujaah. Jadi, pertemuan hari ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya, itulah tentang eh apa namanya? Ini tuh tentang fawaid mengenal asbabun nuzul. Nah, fawaid mengenal asbabun nuzul itu ada 4 ya, ada 4. Kalau saya di sini ada. Nah, oke, di matan ya. Nah, ini fawaidu ma'rifati asbabun nuzul. Pertama itu ada bayanu anal Qur'an nazzala minallahi ta'ala. Kedua, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu. Yang pertama itu, contohnya adalah hadis tentang wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ada sebabnya untuk menjaga Rasulullah SAW dan membela beliau. Contoh adalah ayat wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah kadzalika linutsabita bihi fuadak faratalnahu tartila. Kemudian yang ketiga, bayanu inayatillahi ta'ala bi ibadihi fi tafriji karabatihim fa izalati ghumihim. Ini hadis tentang dari contohnya kisah ini ya, kisah Aisyah gitu yang kehilangan kalung ya, kemudian turun ayat tayamum gitu. Kemudian terakhir sekarang itu adalah fahmul ayati alal wajhis sahih. Ini ya. Memahami Al-Quran, ayat Al-Quran sesuai dengan cara memahami yang benar gitu. Oke, keempat kita masuk dari sini. Nah, empat. Oke, fahmul ayati alal wajhis sahih. Nah, kita baca ya. Oke, baca pertama enggak dari matan ya. Boleh. Mangga, Kang Habib, Kang Hadid. Bibdid. Habib, Kang Hadid. Kang Hadid, Kang Hadid. Dari nomor 4, Kang Hadid. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Fahmul ayati alal wajhil sahihi. Wajhis Mis, sahih alif asy-syamsiyah. alal wajhis sahihi. Baik. Misalun zalika. Misalu zalika. Mithalu dzalika. Misalu Mithalu jadi zalika. mudhaf ya. Qauluhu ta'ala. A'udzu billahi Qauluhu qaulihi minasyaitonir coba. rajim. Apa? Qauluhu qaulihi. Eh, Qaulihi jadi mudhaf ilaih ya.
Nah, bisa dua sebenarnya. Jadi misalu dzalika titik qauluhu ta'ala jumlah baru. Bisa juga misalu dzalika qaulihi ta'ala. Keduanya bisa. Oh. Beda terkib ya. Jadi titik dua ini Enggak. bukan ini ya, bukan sebagai pemisah titik gitu kan ya. Ya. Jadi kan kalau di Al-Quran tidak ada ya titik koma seperti ini, titik apa? Titik dua. Itu bisa dibaca dua. Misalu dzalika qaulihi. Nah, jadi misalu mudhaf, dzalika mudhaf ilaih. Ya kan ya. Ini mudhafun ilaih, mim dhad i. Nah, ini jadi mudhaf, mudhaf ilaih lagi. Nah, bisa juga dibacanya qauluhu ya jumlah baru, jumlah baru. Gitu. Gitu. Enggak lanjutkan. أعوذ بالله من Gitu. الشيطان الرجيم. Hmm. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. البقرة أي آه، سعني سعي يسعي Yas'a يا يسعى بينهما. فإن 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 zahira ظاهر قوله فلا جناح qawlihi عليه قوله ظاهر قوله فلا جناح عليه آه، أن غاية أن anna غاية أن غاية ya غاية ghayata amris sa'i أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. ya وفي صحيح البخاري ya عن عاصم بن سليمان قال maninu Sulaiman سليمان صحيح nah سليمان قال سألت أنس بن مالك ya radhiyallahu anhu anis sofa wal marwata wal warwati ah ani sobal war wa ti wati ya benar ya ani qala kunna nara annahuma min amril. enggak. Marwah di sini mamlunas horof tidak salah. Marwah tidak Oh, salah oh, ini ya. nama Jadi bisa dua, nama ini ya selain bisa Arab. Marwah. Heeh. Bisa Al Marwata, bisa Al Marwati. Itu Allah alam ya. Tapi yang umum dibacanya A kan mamlunas horof tidak bisa di kasroh. Ya. Anisofa wal Marwata. Dua sih Mamnu bisa. kalau mamnu minas sorob kalau Hah? ada alifam biasanya kan bisa kasroh Ustaz. Ya bisa. Jadi bisa dua dibacanya. Jadi bisa Anisofa wal Oh, Marwata, Anisofa wal Marwati. oke. Ya. Bebas lah ya. Qala, Tapi wae. nah, bebas Tapi ya. mah. Bisa dua-duanya ya. Mohon. Qala kunna nara annahuma min amril jahiliyati. Falamma kana al-islamu uh, amsakna Ya. amsakna Amsakana. amsakan amsakana anhuma fa Amsakna. anzalallahu Ini ta'ala. disukun ya, berarti kami menahan diri dari keduanya. Oh iya, amsakna. Berarti ini ya, Imsak, madi. ya. Amsakna anhuma fa anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah ila qawlihi ayyattawafa bihima. Wa bihadza urifa an nafiya nafiyal An, janah ya, ya. nafiya Anna, sorry ya, ya, ya. an nafiya an janahu. Junah, Oh janah atau junah? eh, Coba junnah ya. dibaca nama. Junahnya atau janah? La Jan, junaha alaih. Nah, junah eh, dibacanya. junnah ya berarti ya. Iya. Al junahu hu-nya Karena nafil junahi, junahi jadi apa junahi mudaf ilaih. ah, iya. Jadi kan Oh nafil ya junah, anna ya. maksudnya itu adalah penafian, jadi
Celak ya, dicela. Dosa penafian dosa itu. Anna Junah itu celaan. nafiyal junahi laisal Ya, mulo mur laisa tuh kalau ada laisa tuh marfu ya. atau mansub lupa lagi Ustaz. Laisa ini fathah mabni. Oh, mabni ya. Enggak, setelahnya. Laisal muradu bihi Oh, bayana tetap tetap gitu. marfu Ini berarti. teh ini isim laisa. Isim laisa itu sama dengan ini kana. Kana laisa. Jadi di sini asalkan al Oh, muradu bihi bayanu. Nah, di sini mubtada, ini kan khobar. Tapi karena ada laisa, ini berubah menjadi isim laisa, bisa jadi khobar laisa. Nah, gitu. oh berarti Jadi dibaca laisal an. muradu bihi bayana ya. Ya. Nah, bayana sebagai khobar ina. Khobar laisa. Laisal muradu bihi bayana asli hukmil eh, hukmis Missa'i. hukmis sa'i Ya. wa innamal muradu Ya. nafiya nafiya tahrujuhum Nafya nafyu. nafi oh iya nafiya ya Nafyu. nafiya nafiu Dan al-muradu khobar ya nafyu. Nafyu ya. Nafyu. nafiu Nafyu juga nama. Nafyu taharrujihim ya. taharrujihim taharrujihim Ya. biimsakihim anhu haitsu kanu Baik. yarawna annahuma min amril jahiliyati amma aslu hukmis sa'i Amma asla. oh Amma aslu. Amma amma asla apa amma aslu? nah Amma aslu ya. kalau kalau asla jadi nggak ada ininya kan ya penasurnya ya Ustaz ya. Ya. Amma aslu hukmi sa'i. Amma aslu hukmis sa'i faqad tabayyana biqaulihi min sya'airillah. Nah, ya, ya, bisa irilah. Jadi seperti ini ya, ini dibaca mana tadi teh? Yang kata nafia, nafial junah. Ini sebenarnya bisa dibaca dua ya. Bisa dibacanya nafial junaha, ada nafial junaha. Gitu. Jadi di sini dia bisa sebagai maf'ulun bih dari isim yang bermakna fiil. Nafia, nafia kan menafikan gitu. Nafia tapi di sini bentuknya isim. Nah, nanti bisa dibaca dua, nafil junaha atau nafil junahi. Nafil junaha berarti dia sebagai maf'ulun bih dari isim yang bermakna fiil. Nafia. Itu dibaca nafil junahi dia sebagai mudhof ilaih dari kata nafia yang jadi mudhof. Tapi yang umum nafil junahi ya. Oke, cukup. Nah, ini adalah fahmil alal wajhis sahih, memahami Al-Qur'an sesuai dengan uh, pemahaman yang benar gitu. Ya, karena memahami Al-Quran itu sudah ditentukan caranya dan sudah ditentukan bagaimana cara mengetahuinya. Ya, Al-Quran turun tidak hanya sebatas tulisan, tidak hanya sebatas apa namanya cara membaca, gitu ya, sunnah muttaba'ah, gitu ya. Kita harus bersanad, ya, sanad sampai ke Rasulullah, gitu. Tapi kadang-kala kita tidak ngeh bahwasanya pemahamanku harus bersanad, gitu ya, gitu. Pemahaman ayat itu kan harus bersanad juga, gitu. Dan ini mungkin tidak ada ya sanad paham Quran. Pahaman Quran saya bersanad sampai Rasulullah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya banyak sesat tuh tadi Kang Fajar ya. Karena tidak disandarisasikan gitu. Tapi ketika bacaan berlomba-lomba untuk sesuai, tapi pemahaman tidak berlomba mereka untuk sesuai. Gitu. Ini seperti yang difatwakan oleh Utsaimin di pertemuan kemarin ya, itu adalah tentang hukum tajwid. Orang terlalu sibuk memberikan tajwid tapi lupa memahami. Itu yang menjadi apa istilahnya teh sebab ya kenapa Syekh Utsaimin tidak mewajibkan seseorang itu untuk sampai ke tajwid benar-benar lekoh ya kalau kata orang Sunda. Karena sebenarnya yang paling penting adalah al-faham gitu. Pahami harus dengan sesuai paham salaf ya gitu. Itu jarang sekali dibahas gitu ya, memahami Al-Qur'an. Oke. Famil ayati ala wajhi sahih. Misal dzalika qala ta'ala contohnya adalah ayat inna safa wal marwata min syairillah
Man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Ya, sungguhnya Safa dan Marwah di antara syiar-syiar Allah, ya. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di keduanya. Tawaf itu maksudnya di sini sa'i ya. Tawaf bihim. Nah itu jadi Safa dan Marwah adalah syiar. Oke, penjelasannya an ai yas'a bainahuma. Duka kumaha cara nanya data acan umroh sareng haji ya. Kita ini yang sering ustaz-ustaz pun yang belum pernah umroh dan haji sulit menjelaskan tentang bagaimana tata cara fikih haji dan umroh karena tak acan pernah ya. Oke, kemudian selanjutnya fa inna dhahira qawli, nah sesungguhnya makna zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala fala junaha alaihi, ya tidak ada dosa bagi kalian baginya anna ghayata amri sa'i bainahuma ayyakuna min qismil mubah. Ya, bahwa sesungguhnya adalah perintah dari sa'i dari Safa dan Marwah yaitu eh, puncaknya ya adalah mubah. Hafisul Bukhari dan dijelaskan oleh Sahih Bukhari. Dari Asim bin Sulman, qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anha. Salman berkata bahwasanya saya telah bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Maka Anas bin Malik mengatakan kunna nara. Kami menyangka ini ada dua makna nanti ya. Kunna nara atau kunna nura. Kalau kunna nura artinya kunna nadhunnu. Kami menyangka. Kalau kunna nara kami nahnu na'taqid. Kami istilahnya itu apa? Kami mempercayai. Itu ada dua makna nanti. Kunna nura atau kunna nara. Kalau kunna nura dia masih sebatas don. Nah, kalau kunna nara tentang fala junaha alaih. Ya, fala junaha alaih. Nah, ini jadi poin utamanya di pembahasan ayat ini. Gitu. Di tafsir Munag juga dijelaskan. Jadi, kenapa harus ditambahkan fala junaha alaih? Kenapa sudah fala junaha alaih? Tidak ada dosa baginya. Gitu. Maksudnya karena apa? Karena di sini kan Allah menjelaskan min syairillah ya, di antara syiar-syiar Allah. Tapi kenapa ditunjukkan dengan fala junaha alaih? Gitu. Tidak ada dosa baginya. Seakan-akan perintah ini bertentangan gitu ya. Yang satu memerintahkan, yang satu seperti ada keraguan, ini bukan dosa. Nah, kenapa bisa bukan dosa? Nah, bahwasanya pada saat itu eh, kegiatan sa'i juga dilakukan oleh orang jahiliyah gitu ya. Ya orang jahiliyah itu sa'i ya dari Safa ke Marwah gitu. Kemudian datanglah Islam, falamma kanal Islamu amsakna anhuma. Ketika Islam datang, kami meninggalkan keduanya. Ya, kami meninggalkan Safa dan Marwah untuk bersa'i. Fanzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min syairillah. Kemudian ketika orang-orang Islam pada saat itu, orang Muslim pada saat itu meninggalkan Safa dan Marwah, lalu menurunkan ayat inna safa wal marwata min syairillah. Bahwasanya Safa dan Marwah di antara syiar-syiar Allah. Ila qouli ta'ala ayyat tawafa bihima. Sampai firman Ta'ala untuk bertawaf di keduanya. Wa bihada urifa anna nafyal junah laisa muradu bihi bayana asli hukmi sa'i. Nah, oleh karena itu maka kita bisa pahami bahwasanya penafian pencelaan ini atau penafian dosa ini fala junaha alaih, tidak ada dosa ketika engkau melakukannya, bukan artinya itu menunjukkan hukum dari sa'i. Wa innamal muradu nafyu taharrujihim biimsakihim anhu. Sesungguhnya maksud dari penafian itu adalah nafi taharrujihim, ya, penyangkalan dari keraguan yang dimiliki oleh para sahabat tentang sa'i tersebut. Haitsu kanu yarawna annahu min amli jahiliyah. Karena pada saat itu orang-orang jahiliyah para para sahabat yang bermaksud ya sebelum turunnya ayat ini menyangka itu hanya khusus bagi kegiatan orang-orang jahiliyah karena termasuk urusan orang jahiliyah gitu. Ketika itu menjadi khasnya orang jahiliyah, kita orang muslim ya, itu pandangan para sahabat itu meninggalkan kegiatan tersebut dan beralihlah hijrah secara totalitas gitu. Ya, meninggalkan sa'i itu. Gitu. Amma aslu hukmi sa'i faqad tabayyana biqauli ta'ala min syairillah. Nah, kemudian hukum asal dari sa'i ya, setelah dijelaskan dengan sedetail mungkin, dengan sejelas mungkin yaitu adalah dikata min syairillah. Jadi kata syairillah maka nanti ada pembahasannya ini termasuk amrun matlub. Ya, sesuatu yang diinginkan. Kalau matlub berarti kan wajib gitu. Nah, nanti ada udah hukum ya. Kalau Hanabilah, Hana Hambali ya, Syafi'i itu kan wajib ya, termasuk rukun.
termasuk rukun. Sa'i itu. Syafi'i ya, Syafi'i rukun, kemudian Hambali rukun, kemudian sisanya itu wajib. Nah, apa bedanya? Coba satu menghukumi rukun, satu menghukumi wajib. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, enggak. Ada dua hukum ya kalau di Madzhabul Arba itu. Jadi yang satu Kayaknya Ustaz menjadikan Habib nih. sa'i ini rukun, satu lagi wajib. Oke, enggak. Ustadz Habib kayaknya mah. Yang Ah, Bang Hadid namanya. Nu antos umroh, saya antos umroh. Ustadz Tercitra Habib, ya, Habib. tercitra ya. Habib, nah Habib tas umroh Habib. Nah, Habib mah Habib kumaha tah? Yang satu Antos wajib, yang sa'i. satu Nah, leras. Nah, pami san Habib kumaha tah? Ngawajibkeun atau ngarukunkeun? untuk sa'i Ustaz. Mohon leras. Sa'i mah termasuk eh, rukun sih Ustaz. Nanti diakhiri Rukun, salat tahajud ahad, tahallul. Oke, nah, sahur. non benterna kan ada ulama yang menyebutkan rukun, ada yang menyebutkan wajib. Nah, bagaimana cara memahaminya itu? Kita harus ambil yang mana? Kalau rukun mah menjadi bagian Ya, satu kesatuan yang menjadi urutan. Jadi ada ya, di dalamnya. Kalau wajib mah mohon. ya itu. Jadi gitu Ustaz. Itu kumaha tah. Gimana? Mohon. Oke. Jadi ini dijelaskan di tafsir As-Sa'di ada ya. Gitu. Jadi ayat ini kenapa ada fala junah ali, kemudian menasihatkan tentang min sya'airillah itu ada dua nanti hukum ya. Ia sebagai rukun dan sebagai wajib. Jadi bukan mubah, bukan sunnah, juga bukan haram ya. Dan seperti yang disangkakan para sahabat waktu itu. Meninggalkan secara totalitas. Jadi ini seperti halnya fenomena orang-orang hijrahan. Orang-orang hijrahan itu kebiasaan mereka sehari-hari yang memang itu tidak melanggar syariat. Gitu. Tapi terkesan itu urusan dunia. Mereka tinggalkan dengan sepenuhnya totalitas. Gitu. Padahal itu tidak berdosa juga. Gitu. Seperti misalnya berkawan dengan orang-orang yang belum hijrah juga gitu misalnya. Ditinggalkan sama teman-temannya. Gitu. Padahal itu pun tidak mengapa tetap berteman seperti itu. Nah ini kejadian yang sama dengan seperti yang ada di zaman sekarang. Oke, di tafsir Asy'ari dijelaskan bahwasanya ada dua pendapat ya. Pertama wajib dan yang kedua menjadi rukun. Nah, dari sisi hukum nanti tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan ya antara kita menghukumi rukun dan wajib. Ya, kita akan melakukannya dan itu sebagai wajib. Jadi rukun itu kan wajib. Wajib, wajib ya rukun itu wajib. Ya. Rukun itu wajib gitu. Sama-sama dihukumi wajib. Gitu. Seperti misalnya rukun dan wajib sholat ya gitu. Nah, jadi dua-duanya tetap sa'i itu wajib gitu. Kalau kita disebut rukun maka hukumnya wajib juga gitu. Kemudian, nah bedanya dengan ibadah lain apa? Tadi dijelaskan bahwasanya kan tafsir tadi coraknya fikih juga ya sebagian gitu, membahas tentang hukum gitu. Nah, kesimpulannya adalah perbedaannya adalah ketika ini masuk ke ibadah haji gitu. Jadi kalau rukun kita tinggalkan, maka tidak ada bisa dibadalkan, tidak bisa diganti ketika kita luput misalnya. Gitu. Nah, ketika dihukumi wajib, maka kita apa namanya bisa diganti itu dengan denda dam ya, seperti itu. Jadi saya ini kalau kita memahaminya sebagai rukun, maka ini wajib tidak mau tahu harus dilaksanakan, tidak bisa dibadalkan, tidak bisa di misalnya itu apa? Diganti dengan denda. Nah, kalau yang wajib itu bisa kalau kita apa namanya memahami saya ini sebagai sesuatu yang wajib. Gitu, bisa ditinggalkan. Bukan bisa ditinggalkan, maksudnya luput ya, tidak apa namanya, tidak dilaksanakan. Bukan berarti disengaja ya. Dan kan ada uzur gitu. Maka dia harus membayar dam gitu sebagai tebusan ya. Nah, berbeda dengan ibadah lain gitu. Itu mungkin ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, tinggal kita ikut fatwa yang mana ya kita merukunkan atau mewajibkan gitu. Nah, jadi tidak nanti hukum sa'i itu mubah, hukum sa'i itu sunnah, enggak. Hukumnya ada dua. Ya. Menurut jumhur ulama itu adalah entah rukun entah wajib. Oke, itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke syarah ya. Syarah paragraf pertama. Oke, mangga. Teh Citra ya, belum pernah baca Teh Citra ya. Teh Citra mangga dibaca Teh Citra. Paragraf pertama. Ini aku yang baca.
Boleh ya, kita di sini giliran. Aja. Paragraf Di pertama sana Ini jam berapa? ya roh. Hilap deui euy. Di Bapak sana jam cobain berapa, teh. Kece? Jam 11 kurang. jam 11. Jam 11. Waktuna iya di Bandung Biasa nudutan. baru jualan di saya. Insya Allah yang baris atau paragraf pertama ini teh. Paragraf pertama dari hadhihi sampai ke al-marwah wal marwah. Bismillah ya kalau saya mohon di Maka situ. Tes itu. dengar ada Putus-putus, suara putus. dari Putus-putus sinyalnya. hadhil ayati idza qara'aha al insanu awwala ma yaqra'aha ma Ya, yaqra'aha atau yaqra'uha. Uha. Oke. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima. Ayyat tawafa bihima. Dasinnya di to dan waw. Ayyat Ya 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 ya. ya Ada ya tasjid ya. persentase kan. Ayyat tawafa. Ay yatawaffa bihima. Ya. Innahu yazunnu anna sa'ya Ya. Ya. anna sa'ya laisa bi amrin masyru'in. Wa ghayati Waghayatu. wa Waghayata. ghayati ta ya. Wa ghayata ma fihi annahu mubah mubahun Annahu mubahin mubahun. mubahun bukan hin Mubah. ini teh. Oh iya Bukan. ya ada ana ya. Ya. Annahu mubahun. Lakinna idza arafna ini arafna kan? Ya. Idza arafna sababan nuzul arafna annal marad annal maroda Annal murada. murada annal maroda ini teh binafi Ya. binafi binafi al junah ini junah Ya. binafi al junah nafi al tahruj Nafyun. ha Binafyil junahi nafyut taharruji. nafi taharruj alladhi kana yusi yusibuhum Ya. yusibuhum inda sa'yi bainahuma idza Ya. kana sa'yi min amril jahiliyah fataharraja jahiliyati fataharraja anhul muslimun. Nah, Oke. Waqalu 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 ibadah tak tuh ini teh bisa dua ini teh. Bisa dua. qalu saya mengatakan. Jadi ini maqalul qaul. Bisa dibacanya Oke. ibadatan. Berarti kalau ibadatan dia sebagai maf'ulun dari kata qalu. Bisa juga ya, kalimat ibadatun jahiliyatun walanatuh biha baina safa ini sebagai dikiaskan sebagai kalimat apa yang diucapkan oleh jadi nanti kalau di ya, ya jumlah Iya. ini ya, di mahalli nasbin maf'ulun bih gitu bisa. Iya. Fix. Ibadat Warwah. ternyata di Ambon nih cerita ya. Ya, Di sebelah mana teh Citra? Sebelah daerah apa? Maluku Daerah apa cerita Mantap. di Ambon? daerah
Papeda banget deh dari daerah Ambon. Ambon kan sangat provinsi kan? jauh. Pokoknya Pak ini ya, Tidak jelas. Soalnya tidak jelas, Provinsi Citra. Maluku. Oh, Ah, Maluku. ah, Oke. Maluku. Maluku ya? Ambon Sekian, Maluku kan ya? Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Oke, siap, Citra. Tunuhun. Bahasa Ambonnya apa tunuhun? Gitu. Oke. Eh, mau dijawab ya, Citra? Oke, siap ya. Nah, hadhihi ayatu idza qara'aha al-insanu awwala ma yaqra'uha inna safa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Jadi kan tasdid ya pertama karena ini kan apa istilahnya teh di ayyat tawafa teh ada istilah tajwid nanti hilapnya. Ayyat tawwafa bihima fa innahu yadhunnu anna sa'ya laysa bi amrin masyru'in wa ghayata ma fihi annahu mubah. Lakin idza arafna sababa nuzuli سبب النزول عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند سعي بينهما إذا كان سعي من أمر الجاهلية فتحرج عنه المسلمون gitu waqalu ibadatun jahilatun falanatuhu biha baina sawal. Oke. Nah, artinya adalah hadil ayat idza qara'a al insanu awwala ma yaqra. Nah, jadi ketika kalau misalnya seorang membaca pada kesempatan pertama secara zahir ya, seorang manusia ya akan mengatakan inna safal marwata min syairillah ya, ayat-ayat yang tadi. Sungguhnya safa dan marwah adalah di antara syiar Allah. Karena siapa yang haji dan umrah, maka tidak dosa baginya untuk bertawaf di safa dan marwah. Gitu. Fa innahu yadhunnu anna sa'ya laisa bi amrin masyru'in. Bahwasanya dia menyangka bahwasanya sa'i bukanlah sesuatu yang diharuskan, bukan disyariatkan. Wa ghayata ma fi annahu mubah. Dan ujung-ujungnya ya paling mentoknya adalah dia dihukumi mubah. Gitu, bukan wajib, bukan sunnah, bukan rukun. Bukan sebatas mubah. Lakin idza arafna sababan nuzul, nah, tapi kalau kita memahami sebab nuzul, maka pemahaman kita tidak akan seperti itu. Arafa anna al-murada bi nafyil junah nafyu taharruj alladhi kana yusibuhum inda sa'i bainahuma. Kita akan mengetahui bahwasanya makna dari nafyil junah di sini ya, menafikan pencelaan, maksudnya menafikan dosa ya, menafikan dosa kalau misalnya kita melakukan sa'i itu dosa. Nah, itu ya disebut dengan nafyul junah. Sesungguhnya maknanya adalah nafyut taharruj. Ya, menafikan taharruj itu kesulitan. Taharruj itu ini apa? Umum. Taharruj itu adalah terjemahkan apa taharruj itu? Eh keraguan. Nah, menafikan keraguan yang menimpa para sahabat pada saat itu saat sa'i dari Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa. Nah, kemudian idza kana sa'yu min amril jahiliyah fataharraja anhul muslimun. Maka jika memang sa'i ini adalah ya gitu kebiasaannya atau memang ibadahnya orang jahiliyah, maka orang-orang muslim akan ragu, akan istilahnya itu apa? Akan ragu ya. Gitu. Wa qalu ibadatun jahiliyatun fala natufu biha baina safa wal marwah. Sa'i itu ibadahnya jahiliyah, kita tidak akan tawaf di keduanya. Gitu. Tidak akan tawaf maksudnya dengan sa'i ya gitu di antara Safa dan Marwah gitu, maka menyangka bahwa ini adalah ibadah jahiliyah. Oke, kemudian selanjutnya wa fi sahih Bukhari, dibaca ya enggak, Kang siapa, Habib belum ya, Habib enggak, Habib Kang Habib, Kang Habib. atau Kang Fajar, Habib, Kang Habib enggak. Naam Ustaz. Wa fi Sahihil Ya, Bukhari ya, anna Asim an Asim bin Sulaiman. an Asim bin Sulaiman qala sa'alat an-nas Sa'altu bin Malik
Sa'altu Anas bin Anasi Malik. bin Malik, Anas Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anna anna Safa wal Marwata Anis fa Sofa tentang Anis Sofa wal Marwah. Faqal ah, anis Safa wal Marwah faqal kana nura an in kunna annahuma kunna nura annahuma kunna nura annahuma min amrol jahiliyati amri min amril jahiliyati. min amril jahiliyati Sahih. nura yakni nazonna Nadhunnu au nazonnu au nara ya. bimakna nataqaddama nataqaddam nataqadda Na'taqidu na'taqidu na i'taqada ya'taqidu na'taqidu wa na'lamu. na'taqidu wa na'lamu annahuma min amril jahiliyati Ya. falamma kana al-islami Mu kana al-islamu kana islamu amsakana amsakna amsakna anhuma fasorowa fasaru sara fas- yasuru yasiru. Sorry, fasoru yasir. Ya, fasaru yatufun bil yatufuna yatufuna bil baiti ya. wala yas'una Mana? fa'ang Kedap. Fasaru yatufuna bil baiti wala yas'auna. wala yas'auna Nah, kenapa dibaca fa'anzala yas'auna? Coba, Kang Habib, kenapa dibaca yas'auna? karena sebelumnya ada la Oke. Nah, jadi yas'auna itu dari fi'il madhi sa'a. Nah, ada di layar kan? Sa'a. Kemudian fi'il mudhari'nya yas, yas, yas'u yas, yas'a. oh Nah, yas'a kemudian untuk jamaknya nanti yas'auna. Huruf ilatnya dibuang menjadi yas'auna. Gitu dibacanya ini tetap fathah. Gitu oh, yas'auna. Karena dihilangkan huruf ilatnya. Gitu untuk wala jamak yas'auna. muzakkar Gitu. salim berarti saja Nah, soalnya ini fi'il mah tidak kita bisa sebut dia jamak mudzakkar sih bukan. Tapi domir lil lil ghaib jamak atau misalnya di domir hum yas'auna. Jadi mufrad mutana yas'au jamak itu untuk isim. Gitu yas'auna. Selanjutnya fa'anzala fa'ang fa'anzalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna safa wal marwata min sya'airillah faja'alahuma min sya'a min nasya'airi minasya'air ri ri ya. Ada min wa yakuna fa wa yakunu wa yakunu fala junaha alaihi nafyan lima yutawahhamu ya anil ismi min minal ismi. minal ismi Masya Iya. Allah syukran Masya Ustaz Allah. Insya Allah Ya, sampai qalilan saksi fa sadabi qalilan qalilan fa Insya qalilan Allah mahlan wa mahlan mahlan. mahlan Nah, oke. mahlan Tapi Sahih Bukhari an Asim bin Sulaiman qol. Nah, di Sahih Bukhari ya, hadis Asim bin Salman ketika waktu itu mengatakan saal tu Anas bin Malik. Saya bertanya kepada Anas bin Malik, anis sohal Marwah, tentang Safa dan Marwah. Anas bin Malik mengatakan kunna nura annahuma min amril jahiliyah. Kami menyangka
Ya, itu adalah kegiatan orang jahiliyah. Nah, saya jelaskan nuro. Ketika kita membacanya nuro, maka maksudnya adalah ya yadhunnu. Kami menganggap, kami menyangka, kami menduga. Nah, masih dugaan. Ya masih dhon, belum ke apa? Ilmu ya gitu. Bukan ke ainun ya, apa? Ainul yakin gitu ya. Kalau di sufi kan ada ya, dhon. Gitu. Kalau au naro, atau kita bacanya naro, kalau naro maka maknanya adalah na'taqid au na'lam. Kita benar-benar meyakini i'tiqad ya, al-i'tiqadu kamil misalnya, al-i'tiqadu syamil. Kita benar-benar meyakini dengan ilmu dan meyakini dengan keimanan, itu dengan i'tiqad. Ada buku yang al-i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Nah, i'tiqad itu makna katanya hampir sama dengan kata aqada ya. Akad, aqada. Berasal dari kata yang sama. Sim mustaqnya sama, aqada. I'tiqad artinya adalah dia sudah apa namanya mengikatkan diri dengan penuh keyakinan dan keilmuan gitu ya. Wa na'lam, kami mengetahui. Jadi tidak ada keraguan ya bahwasanya itu adalah urusan jahiliyah. Nah, kita bisa dua cara baca ya, nara atau nura. Ini ditandai ya. Ini bisa kita baca nura atau nara. Kalau dibacanya nura maka dia maknanya apa? Nadhunnu. Kalau dibacanya nara dibacanya na'taqidu atau dibacanya na'lam. Maknanya na'lam. Gitu. Kai'annahuma min amri jahiliyah. Bahwasanya keduanya Safa dan Marwah itu diantara urusan-urusan orang jahiliyah. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Fasaru yatufuna bil baiti wa la yas'auna. Gitu. Nah, jadi kemudian ketika Islam datang, ya, kami menahan diri dari sa'i. Nah, dan kami hanya tawaf saja di Masjidil Haram dan tidak sa'i. Gitu. Jadi hanya tawaf saja. Gitu. Hanya tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi ini ya, Ka'bah, Ka'bah sab'a aswat gitu. Duka aku maha cara nanya tacan. Tad Habib mah atau Habib ya. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan ya gitu. Anu tacan dienggalkeun. Kita tawaf dan sa'i gitu. Oke, wala yas'auna. Dan kami tidak sa'i, hanya tawaf saja. Gitu. Fa anzalallahu ta'ala. Kemudian Allah menurunkan ayat inna safa wal marwata min syairillah. Safa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Allah. Faja'alahuma min syair. Kemudian Allah menjadikan keduanya sebagai asyair. Syair itu jamak dari kata asyairah. Asyairah. Artinya adalah syair itu adalah dari kata alamah. Alamat ya. Tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah. Syairah artinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam bentuk jamak ya. Menunjukkan keagungan. Wa yakunu fala junah alaih nafyan lima yutawahham minal ith. Nah, minal ithm. Dan menjadikan kalimat fala junah alaih ya tidak ada dosa baginya, maksudnya adalah nafyan, penafian lima yutawahhamu minal ithmi. Ya, keraguan mereka ya, bahwasanya ini apa? Keraguan mereka bahwasanya itu adalah perilaku dosa ya ketika kita melakukan sa'i padahal itu kebiasaan orang jahiliyah gitu. Nah, itu ya. Oke, terakhir mangga Kang Fajar, Kang Fajar. Ya. Fatabayyanu, Fatabayyana tabayyana ya. Fatabayyana annal murada binafyil junahi laisa bayanu hukmin. bayani Bayanu bayanu ya. laisa bayanu hukmi asli sa'yi Eh, ya. wa innamal muradu bihi apa ini? Nafyit tad Laisa bayana atau laisa bayanu coba. Kita balik lagi ke sini. Laisa bayana, laisa bayanu. mana? Oh, Ini laisa. Coba. Anak masih ragu ya. Saya masih ragu. Oke, bayana bayanu. Ini dibacanya fatwa yang al-murad bin nafi junahi laisa bukanlah penjelasan hukum asli sa'i. mm, Kemudian Allah SWT menerang tawayan al-murad bin junahi laisa bayan. Bayanu sepertinya ya. Sepertinya ya. Lebih condong bayanu. ya. Wa innamal muradu Lanjut ya. bihi
apa nih? Nafiyah Nafia, ya. nafyu boleh seperti itu. Nafyu. Nafia boleh. Oh, nafiyat. Nafia, nafyu boleh. Nafiyat tahar taharruju. Ya nggak? Taharruj. Taharuji. Nafyu taharrujil ladzi waqa'a fi nufusihim. Ya. Amma hukmus sa'yi fa innahu yafhamu Kamu ya, di sini yufham majhul. Dipahami fa dari innahu firman Allah. yufhamu min qawlihi min sya'airillah. Fa idza kana min sya'airillahi fa inna Hmm. ta'zima sya'airillahi min taqwal qulubi fa yakun amran Ya. matluban. Hadhihi Lupa. Oke. arba'atun fawaidun. Arba'atu fawaidi Oh iya deh. li Arba'atu fawaidin li ma'rifati asbabin nuzuli. fawaidin. Ini sigo ini kan apa namanya? Sigo talju. Berarti arba'atu fawaidi lima arifati asbabin nuzuli. Ah, oke. Cukup. Ya. Berarti asbabun nuzuli. Oke, fatabayyana anna al-murada bi nafil junahi laisa bayanu hukmi asli sa'i. Gitu ya. Kemudian dijelaskan bahwasanya makna dari nafil junah bukanlah menunjukkan penjelasan hukum asli dari sa'i, ya, gitu. Nah, jadi apa namanya kata-kata tadi ya, nafil junah, laisa junah alaih. Nah, itu bukan menunjukkan bahwasanya ketika kita melakukannya mubah atau haram atau bahkan makruh misalnya. Tidak. Fa innamal muradu bihi nafyu taharrujil ladzi waqa'a fi nufusihim. Nah, makna yang sebenarnya adalah menafikan keraguan yang timbul di diri di hati mereka, yaitu para sahabat. Amma hukmu sa'i fa innahu yufhamu min qawlihi ta'ala. Nah, hukum sa'i yang seharusnya kita ambil pemahamannya adalah dikata min sya'airillah. Di antara syiar-syiar Allah. Fa idza kana min sya'airillah fa inna ta'dhima sya'airillah min taqwal qulub. Nah, maka apabila kita memaknainya dengan syairillah, maka sesungguhnya itu adalah ta'zim syairillah, mengagungkan syiar Allah dan itu termasuk dari taqwal qulub, ya. Takwaan hati fa yakunu amran matluban, termasuk urusan yang dipinta, urusan diwajibkan gitu. Maka entah nih, Syekh Utsaimin beliau mewajibkan atau menjadikan rukun. Nah, ini harus dibahas di kitab beliau yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau kita hanya membaca sebatas terjemahan dari Al-Qur'an, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi. Tidak dosa bagi orang yang berumrah atau haji melakukan sa'i. Karena ada pikiran kok dosa ya. Kita kan melakukan ibadah kok dosa. Nah, dari mana nih ada kata-kata dosa di sini? Nah, ternyata kita memahaminya ketika melihat apa atau mempelajari asbabun nuzulnya. Bahwasanya pada saat itu orang-orang para sahabat menyangka bahwasanya sa'i adalah penurusan ya kebiasaan orang jahiliyah. Memang itu memang kegiatan orang jahiliyah ya. Pada zaman itu jahiliyah juga sa'i dan juga berhaji ya. Salah satunya apa kegiatannya adalah sa'i gitu dan tawaf juga tawaf kan kegiatan jahiliyah. Kalau tidak salah ya di film Umar ya gitu sa'i gitu. Tapi kalau itu tawafnya dengan telanjang dan sebagainya gitu. Tidak memakai uh, kain ihram menjadi seorang muhrim gitu ya. Nah, yang kayak memang melihat tadi kan ada dua. Jadi kita bisa artikan orang para sahabat pada saat itu menyangka ya mereka itu kegiatan sa'i ini khasnya jahiliyah. Nah, kedua juga bisa kita artikan Anas bin Malik tadi yang ditanya para sahabat berkeyakinan kuat ini adalah kebiasaan orang jahiliyah gitu ya. Nah, kita bisa memahami dua. Nah, maka di sini bisa turun dua hukum. Kalau menyangka berarti itu masih dhon. Ya, kalau dhon tidak bisa dimaknai atau dihukumi mutlak. Itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Ketika kita membacanya nara, maka kita meyakini dengan secara mutlak bahwasanya itu kebiasaan orang jahiliyah. Maka hasil hukumnya berbeda nanti. Nah, itu harus dipelajari di usul fikih ya.
Kalau kita misalnya ada dalilnya dhon atau dalilnya apa? Sorry gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, itu silakan Raffesis lebih ini ya, lebih jago ya seperti itu. Nah, itu dari riwayat Anas bin Malik bisa menimbulkan dua hukum. Nah, tapi kalau di apa? Syekh Utsaimin karena ini ya, Athari, beliau meyakini bahwasanya keduanya tetap diwajibkan. Entah dihukumi rukun atau wajib, kita harus lihat pendapat beliau yang lain. Gitu ya. Ini pentingnya belajar asbabun nuzul gitu. Jadi kita tidak bingung. Gitu. Oke, sebenarnya ada satu lagi. Ada umumul lafzi wa khusus sabab. Ini adalah terkait dengan ayat li'an. Ayat li'an itu adalah si suami mendapati si istrinya berzina, tetapi tidak punya saksi. Kan saksi itu harus ada apa? 4 orang ya. Tapi di sini tidak bisa menampilkan 4 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Misal, si istri menemukan si suaminya berzina, tapi tidak memiliki saksi, gitu. Maka, tapi dia sudah berkeyakinan bahwasanya si istri itu adalah sudah melakukan perzinahan dan si istri mengelak, gitu. Tapi si suami memang secara kasat mata melihat kejadian perzinahan itu. Maka ada syariat li'an dilakukan oleh seorang sahabat, tetapi nanti hukumnya menjadi umum, yaitu umum lafzi lebih khusus sabab, gitu ya. Gitu. Pada selain nanti pembahasan maki dan madani, gitu ya, masih panjang. Ini baru 100 halaman, total ada 1000 halaman ya. Bentar, ini sampai halaman ke ini 300 ya, Insya Allah, alhamdulillah, perjalanan jauh. Oke, mungkin itu ada pertanyaan, hal visual, kita diskusi, Insya Allah. Enggak? Tidak ada? Tidak ada ya? Jelas, Insya Allah. Cukup. Nah ini fungsi dari asbabun nuzul ya. Makanya benar. Seperti yang dikatakan oleh Az-Zarkashi ya dalam Al-Burhan, yaitu seseorang tidak bisa berbicara, bahkan tidak berbicara ya. Ya hanya sekedar membacakan, mengajar Al-Quran, kecuali dia sudah paham asbabun nuzul. Gitu. Karena asbabun nuzul di setiap buku ulumul Quran selalu ditempatkan di awal. Gitu. Di Mabahis di awal. Dari Ikon kalau nggak salah di bab awal. Itu dan seterusnya selalu di awal ya, karena sebelum nuzul itu kunci dari pemahaman ya. Jadi bukan tahsin dulu ya. Kalau para sahabat itu adalah belajar sebelum nuzul dulu. Tahsin penting ya, karena tahsin itu nanti lebih ke sohihan sholat gitu. Sohihan sholat, kemudian di sisi pemahaman, karena kalau kita salah membaca huruf juga salah arti gitu ya. Salah arti seperti tadi ya, kita salah mentasdid gitu. Atau ini misalnya anzala jadi nazala, itu beda artinya. Oke, kode itu artinya itu. Jadi untuk menyempurnakan. Oke, itu mungkin Kang Fajar dicukupkan. Selanjutnya di halaman berikutnya tentang umum lafzi wa khusus sabab. Syukron jazakumullah khairan kepada Kang Hanafi telah menyampaikan uh, materi kitab usul tafsir ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan ya untuk terus belajar, mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita di bidang tafsir ya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan yang berikutnya. Insya Allah setiap rekaman akan di-upload di YouTube ya, yang mana kemudian akan bisa dilihat lagi di murojaah lagi. Baik, kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.